Oke, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ya, Bapak berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran virtual kita hari ini, kita akan devosi dulu. Saya mengajak semua anak-anak untuk mengambil saat teduh. Kita menyiapkan hati, siapkan pikiran, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian dengan judul Pekerja Kristus yang Mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ayo kita semua berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Engkau boleh menolong kami untuk boleh belajar firman Tuhan hari ini. Engkau berkati kami Bapa, dan kami juga menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak semua, hari ini devosi kita pagi ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46 ya. Bahan devosi kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46. Ini adalah cerita tentang seorang nabi ya. Ini kita belajar dari seorang nabi hari ini. Kira-kira ada yang tahu nabi siapa? Ya, Nabi Elia. Kita belajar dari seorang Nabi Elia hari ini, anak-anak semua. Dan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46 ini Bapak akan bacakan kepada kalian semua ya. Bapak mulai dari ayat 36 sampai 46 ya. Jadi tapi bahan devosi kita hari ini terambil dari ayat 20 ya. Anak-anak, saya mengharapkan semua anak-anak membaca dari ayat 20. Firman Tuhan dengan perikop Elia di Gunung Karmel. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap,
Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, anak-anak semua, Bapak akan menceritakan kembali kisah ini. Ya, ini adalah satu kisah yang luar biasa, di mana kita bisa melihat mukjizat yang luar biasa yang Tuhan buktikan, yang Tuhan tunjukkan kepada orang Israel. Jadi dalam bacaan ini anak-anak, kita belajar dari Elia. Elia ini adalah seorang nabi Allah. Nabi itu anak-anak adalah utusan Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan kepada nabi, kemudian nabi menyampaikannya kepada semua orang. Ya, itu tugas nabi. Jadi nabi Elia ini adalah utusan Allah. Gitu. Ya, kemudian anak-anak pada saat itu Elia diutus kepada orang Israel. Kenapa dia diutus? Karena kondisinya pada saat itu semua orang Israel, ya kita tahu bahwa orang Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, ya. Orang Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, tetapi nyatanya mereka tidak percaya kepada Allah. Ya, makanya Allah menyuruh Nabi Elia kepada mereka. Dan pada saat Allah menyuruh Nabi Elia kepada mereka, kondisi mereka tidak percaya kepada Allah. Dan bisa dibilang pada saat itu hanya Elia saja yang percaya kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan, dan pada saat itu dia diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu. Ya, di dalam pasal ini, di dalam bacaan ini anak-anak, jika membaca dari ayat 20, itu diceritakan bahwa Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu sebanyak 450 orang. Ya, hanya Nabi Elia saja yang percaya kepada Tuhan, sedangkan yang lain percaya kepada Baal. Ya, apa itu Baal anak-anak? Itu adalah Allah buatan manusia. Ya, Allah buatan manusia, bukan Allah yang disembah oleh Elia. Ya, Allah buatan manusia. Dalam konteks ini anak-anak, Elia sebagai utusan Allah, dia datang kepada orang Israel, dan pada saat itu dia menantang para nabi-nabi palsu. Ya, ini tujuannya adalah untuk membuktikan siapa Allah yang sesungguhnya. Ya, apakah Allah Baal atau Allah Tuhan? Ya, Allah Yakub, Allah Abraham yang kita kenal dalam Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak itu. Jadi anak-anak, ini adalah sebuah tantangan. Ada sebuah tantangan dari Elia kepada nabi-nabi palsu. Tantangannya apa anak-anak? Ya, kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 18 sampai 18 ayat 20 sampai 46 ini, tantangannya itu adalah ada satu persembahan, ya, persembahan korban yang diberikan. Ya, persembahan korban ini anak-anak bisa berupa dari tumbuhan dan juga binatang. Tetapi dalam bacaan ini yang dipersembahkan itu adalah binatang. Binatang apa? Binatang lembu. Lembu itu anak-anak seperti sapi, ya. Pasti anak-anak pernah melihat sapi gitu, ya. Jadi yang dipersembahkan itu adalah sapi. Dan pada saat mempersembahkan korban, anak-anak itu butuh api, butuh yang namanya api, ya. Anak-anak pernah lihat kalau misalnya kita bakar ikan, bakar daging, begitu kita pasti memerlukan api, ya. Tetapi di dalam bacaan ini anak-anak, Elia menantang para Baal itu mempersembahkan korban tanpa api.
Ya, apinya dari mana? Jadi orang-orang nabi-nabi palsu yang tadi sebanyak 450 orang, Elia mempersilahkan mereka untuk berdoa kepada Allah yang mereka percayai, Allah Baal. Ya, jadi dalam bacaan ini kita melihat bahwa diceritakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya nabi-nabi Baal ini, mereka melakukan ritual, mereka berdoa kepada Baal sampai agar korban persembahan mereka itu bisa diterima dan dibakar, ya, bisa diterima dimakan oleh Allah mereka. Ya, tapi apa yang terjadi anak-anak? Kita bisa melihat bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap korban yang mereka persembahkan. Nah, kebalikannya pada saat giliran Elia, Nabi Elia dipersilakan untuk berdoa, untuk menyatakan siapa Allahnya. Apa yang terjadi anak-anak? Dengan keras Elia berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan, dia meminta pada Tuhan untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dengan sekejap korban yang dipersembahkan oleh Elia itu dimakan, ya, dengan sekejap korban yang dipersembahkan itu dimakan oleh api atau diterima oleh Tuhan, begitu. Nah, ini membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Ya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Elia itu menyatakan bahwa ada Allah yang hidup, ya, Allah yang bisa merespon. Ya, kita mengetahui bahwa Allah Baal itu tidak bisa merespon apa-apa. Ya, ketika para nabi-nabi palsu berseru-seru, berdoa, tidak ada jawaban sedikit pun. Ya, kita melihat dengan sendirinya Elia berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang hidup. Ya, itulah Allahnya Elia, itulah Allah yang kita sembah, itulah yang kita percayai. Ya, anak-anak, dari konteks ini, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah, ya, Allah yang kita percayai saat ini adalah Allah yang hidup. Ya, anak-anak percaya kepada Kristus. Kita mempercayai bahwa Kristus itu adalah Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia untuk dinyatakan di tengah-tengah kita manusia. Kemudian dia datang kepada kita, dia mati, dia menebus kita di atas kayu salib, kemudian dia mati, bangkit, dan dia kembali ke surga. Kita percaya akan itu. Ya, kita percaya bahwa Kristus adalah Allah kita. Ya, dari konteks ini anak-anak, Bapak mau menanyakan sesuatu kepada kalian bahwa siapa Allah yang kalian percayai saat ini? Ya, kita percaya bahwa Kristus adalah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang bisa merespon, Allah yang bisa mendengar seruan kita, Allah yang terus menyatakan dirinya kepada kita. Nah, kemudian anak-anak, dari cerita ini kita juga belajar bahwa Elia itu memiliki keberanian. Ya, bayangkan anak-anak, ketika kamu diutus di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya diri Elia saja yang berbeda. Dia percaya kepada Allah, ya, kepada Allah, sedangkan yang lain tidak percaya kepada Allah. Ya, dia berani menyatakan bahwa ada Allah yang hidup, ya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Allah menyertai Elia, Allah menolong Elia, dan apa yang terjadi? Semua orang yang tidak percaya sebelumnya menjadi percaya. Oke, jadi anak-anak juga dituntut untuk terus berani mendorong diri untuk belajar, ya, dan berani untuk menyatakan sesuatu yang benar, begitu, ya. Jangan berbohong, ya, nyatakan yang benar, belajar yang benar, begitu. Jadi kita hari ini belajar dari Elia, dari Nabi Elia yang diutus Allah untuk orang lain menyatakan sesuatu yang benar. Jadi kita juga harus belajar dari apa yang kita bisa pelajari dari Elia, kita juga bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biarpun kecil, tetapi itu akan menolong kita terus-menerus untuk melakukan hal yang besar nantinya. Ya, itu saja devosi kita hari ini anak-anak. Semoga devosi ini bisa memberkati kita semua, ya, bisa menolong kita memahami firman Tuhan. Sekali lagi Bapak ingatkan kalian untuk terus
membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan pagi hari, siang hari, malam hari. Ya, dan jangan lupa untuk berdoa. Ya, itu saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Nabi Elia Tuhan, ketika dia menyatakan Allah yang sesungguhnya di depan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami percaya bahwa kami mengenal Allah yang benar. Kami percaya bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa menolong kami, Allah yang terus menolong kami, menyertai kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran hari ini. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami di dalam pembelajaran kami hari ini. Berikan kami hikmat dan kepintaran. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.